Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Intan Nuraini NPM 19754014, kemudian ada Astria Rani Lestari NPM 19754003, Sela Oktabella NPM 19754025, dan Floren Wida Ivana NPM 19754032. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran, yaitu mengidentifikasi unsur segmentasi, target, dan positioning dari produk pertanian lokal, nasional, dan global. Segmentasi pasar menurut Coulter sebagai proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan dengan strategi baruan pemasarannya. Static Attribute Segmentation membagi pasar berdasarkan atribut-atribut yang statis sifatnya, seperti geografis atau demografis. Dynamic Attribute Segmentation, pendekatan yang dilakukan dengan memperlihatkan atribut-atribut yang dinamis seperti psikografis atau perilaku. Individual Segmentation, yaitu dilakukan dari unit terkecil pasar, yaitu individu manfaat, yaitu berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran, dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, dapat mengatur produk lebih baik dengan daya tarik pemasarannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan saudara Sela Oktabella. Saya Sela Oktabella yang akan melanjutkan tentang apa itu targeting. Penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dengan daya tarik pemasarannya sehingga benar-benar cocok dengan permintaan pasar. Positioning adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana identitas produk atau perusahaan tertanam di benak konsumen yang mempunyai kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan, kredibilitas, dan pengakuan dari konsumen. STP Produk Lokal Indomie, yaitu PT Indofood Sukses Makmur, merupakan perusahaan di Indonesia yang memproduksi khususnya mie instan. Bangsa pasar mie instan di Indonesia memang menggunakan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap mie cepat saji ini cukup besar. Tidak heran jika dari waktu ke waktu banyak perusahaan baru melirik pasar mie instan. Baiklah, selanjutnya ada segmentasi produk lokal Indomie. Yaitu tujuan dari segmentasi pasar adalah membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen dari pasar tertentu. Di sini juga ada segmentasi geografis, yaitu produk mie instan Indomie dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang terluas di Indonesia. Di mana di situ juga menembus hampir ke setiap sudut kepulauan, dan juga jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selanjutnya, produk mie diproduksi berdasarkan wilayah sehingga cita rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah. Seperti contohnya Indomie kari ayam yang dijual di Pulau Jawa dengan Sumatera memiliki cita rasa yang berbeda, walaupun perbedaannya rasanya tidak terlalu jauh. Selanjutnya, segmentasi demografis, segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan psikografis. Selanjutnya, targeting dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasi segmen-segmen tersebut. Zaharuddin 2006. Produk Indomie, varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Indomie melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, kuliner Indonesia, My Noodles, Real Meat, dan yang terbaru adalah Big Mie. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi di Indomie.
selanjutnya Indomie. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia. Serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar, Indomie sangat terkenal di Indonesia dan Nigeria. Positioning yang dilakukan PT Indofood dengan produknya Indomie diantaranya yang pertama itu ada perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas di Indonesia. Melalui varian ini, Indomie memperkenalkan varian tersebut sebagai wisata kuliner Indonesia. Tagline yang dibuat oleh Indomie ya ini Indomie seleraku, di mana setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis, nikmat, dan aman untuk dikonsumsi. Dapat disajikan kapan saja dengan cepat dan dapat dikonsumsi bersama lauk pauk lainnya. Baik, slide selanjutnya yaitu STP produk internasional yaitu KFC. Segmentasi pasarnya yaitu demografi segmentasi. KFC menawarkan produk berbeda seperti Happy Meal yang memberikan mainan gratis kepada anak-anak. KFC telah membuat lingkungan yang cocok bagi siswa sekolah untuk bergaul dengan teman-temannya dan bisa mendapatkan makan siang mereka di KFC. Untuk psikografik segmentasinya, dengan adanya KFC, kini konsumen bisa menikmati makan dengan suasana dan kenyamanan yang berbeda sehingga mampu mengubah gaya hidup konsumen menjadi pribadi yang berkelompok dan bisa mengubah kelas sosial mereka. Bahkan KFC adalah makanan yang mendunia karena ada di berbagai negara. Targeting produk KFC yaitu pria dan wanita, anak-anak, mahasiswa, dan keluarga. Mereka juga membuat KFC sebagai tempat bersantai bahkan hiburan. Untuk positioning, KFC telah diarahkan sebagai restoran keluarga. Dimulai di posisi anak-anak dengan memperkenalkan iklan baru mainan dengan produk Happy Meal. Kini anak muda dan dewasa telah menerima kehadiran KFC sehingga KFC memposisikan sebagai tempat untuk segala usia. Lalu segmentation, targeting, dan position produk keripik pisang Aska Jaya. Untuk UMKM atau regional daerah, kebanyakan buah pisang. Untuk segmentasinya, kebanyakan buah pisang dijual dalam bentuk segar. Namun, pada pelaksanaannya, buah pisang merupakan produk pertanian yang tidak tahan lama dan mudah rusak. Oleh karena itu, masyarakat Lampung mencoba untuk mengolah buah pisang yang ada menjadi keripik pisang. Keripik pisang yang diolah di Provinsi Lampung telah dikenal luas oleh masyarakat daerah lain dan sering dijadikan buah tangan bagi masyarakat yang berkunjung ke Provinsi Lampung. Hal ini menuntut Provinsi Lampung untuk terus mengembangkan usaha keripik pisang di Provinsi Lampung. Pengusaha keripik pisang banyak tersebar di daerah-daerah di Provinsi Lampung seperti Bandar Lampung, Metro, ataupun Tulang Bawang. Lalu untuk targetingnya, keripik pisang Aska Jaya memiliki target untuk semua usia, kecuali bayi, balita, atau lansia yang tidak memiliki gigi. Karena tekstur keripik pisang sendiri itu sangat keras. Jadi semua dapat mengkonsumsi keripik pisang tersebut. Selain masyarakat daerah Lampung, daerah luar juga dapat memproduksi atau membeli produk keripik pisang ini. Untuk positioning, keripik pisang Aska Jaya selain untuk dikonsumsi sendiri, I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill.